ASEAN terbukti tidak efektif dalam menanggapi tindakan brutal militer Myanmar terhadap rakyat negeri itu dari sejak kudeta dimulai. ASEAN telah menyatukan 10 negara yang berbeda-beda dalam banyak hal, termasuk agama. Ada banyak agama yang dianut penduduk negara-negara di ASEAN, tetapi tetap bisa hidup rukun dalam harmoni. ASEAN terbukti tidak efektif dalam menanggapi tindakan brutal militer Myanmar. Myanmar bisa dikatakan sebagai wajah hitam ASEAN. Tidak mudah memang bagi ASEAN untuk mengambil tindakan seperti sanksi keras terhadap salah satu anggotanya itu, sebab di Myanmar ada kekuatan besar yang memiliki kepentingan ekonomi, militer, dan geostrategis. Akan tetapi, apakah ASEAN tetap akan diam saja diperlakukan tidak pantas oleh Myanmar? Ada banyak hal yang membuat rumit dan pelik penyelesaian masalah Myanmar ini, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal ASEAN. Saat ini, komunitas internasional berkait dengan Myanmar dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok tidak tahu malu, yakni Rusia, Cina, dan India. Mereka ini disebut kelompok tidak tahu malu karena mendukung junta militer yang berkuasa dengan mengkudeta pemerintahan sah hasil pemilu demokratis. Junta militer Myanmar tidak hanya mengkudeta, akan tetapi juga sangat brutal terhadap rakyatnya. Meski demikian, ketika negara itu mendukung junta militer, Rusia dan Cina memasuk kebutuhan senjata Myanmar. Motivasi utama Myanmar menjalin hubungan dengan mereka adalah untuk mendapatkan senjata guna menghadapi kelompok sipil bersenjata. Kubu kedua adalah ASEAN. Harus diakui bahwa ASEAN pun tidak satu kata dalam menangani masalah Myanmar. Bisa dikatakan ada 2 kelompok dalam ASEAN. Kelompok pertama adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dan kelompok kedua terdiri dari Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Sikap kelompok pertama terhadap Myanmar sama. Mereka mengkritik kudeta militer yang dimulai pada bulan Februari tahun 2021. Kebrutalan junta militer juga menyerukan pembebasan tahanan politik. Bahkan keempat negara mengusulkan agar pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing, diblokir dari KTT para pemimpin. Namun sikap itu berbeda dengan negara-negara yang berbagi perbatasan dengan Myanmar, misalnya Laos dan Thailand, dan juga Vietnam dan Kamboja. Sedangkan kubu ketiga adalah negara-negara barat yang menjatuhkan sanksi pada Myanmar, menawarkan bantuan kemanusiaan, dan mengambil sikap sangat retorik terhadap kudeta militer, serta mendukung langkah ASEAN. Pada pertemuan puncak di Jakarta, 9 pemimpin ASEAN dan kepala junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menyepakati 5 poin berkait dengan situasi Myanmar. Ini adalah langkah ASEAN yang nyata, walau masing-masing berbeda pandangan dan sikap. Kelima poin konsensus yang disepakati adalah segera mengakhiri kekerasan di negara tersebut, dialog di antara semua pihak, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak. Akan tetapi, 2 hari setelah kesepakatan konsensus, junta Myanmar menarik kembali pengesahannya, mengumumkan akan mempertimbangkan saran yang dibuat oleh para pemimpin ASEAN. Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menolak berunding dengan lawan-lawan politiknya, padahal dialog dengan semua pihak adalah salah satu poin konsensus. Bahkan militer tidak menghentikan tindakan kekerasan mereka, sebagaimana dinyatakan dalam 5 konsensus, sehingga jumlah rakyat yang tewas terus semakin bertambah. Separuh dari 54 juta penduduk Myanmar jatuh miskin, 13 juta orang menghadapi kerawanan pangan. Data terbaru PBB menunjukkan lebih dari 857.000 orang mengungsi akibat kekerasan sejak kudeta dimulai. Dari fakta di lapangan, tergambar bahwa junta militer yang berkuasa tidak peduli pada usaha ASEAN, termasuk terhadap 5 poin konsensus, tidak mau bekerja sama dengan ASEAN untuk menciptakan perdamaian. Ini adalah sebuah sikap tidak terpuji dari Myanmar sebagai anggota ASEAN. Sikap Myanmar itu juga sangat mempermalukan ASEAN karena mengesankan ASEAN tidak berdaya menghadapi ulahnya. Rasanya, melihat realitas di lapangan hingga saat ini,
kecil kemungkinan militer akan berhenti melakukan kekerasan terhadap rakyat. Selama militer masih berkuasa, maka mereka yang haus akan kekuasaan akan seperti itu. Pada akhirnya harus diakui bahwa penanganan krisis Myanmar di ASEAN mencerminkan perpecahan dalam organisasi dan sifatnya sangat khas. Meskipun Piagam ASEAN menetapkan tujuan dan prinsip kerjasama organisasi yang luas, ia tidak memberikan pedoman yang jelas tentang cara menangani kudeta di negara anggota yang tidak hanya memicu ketidakstabilan domestik, tetapi juga regional. Padahal jelas seperti yang dinyatakan dalam deklarasi ASEAN, bahwa ASEAN dibentuk sebagai perwakilan kehendak kolektif negara-negara Asia Tenggara untuk mengikat diri bersama dalam persahabatan dan kerjasama, melalui upaya dan pengorbanan bersama, mengamankan rakyat mereka untuk berkat perdamaian, kebebasan, serta kemakmuran. Rasanya tidak bisa dipungkiri bahwa Myanmar menjadi batu sandungan terwujudnya tekad bersama itu. Pertanyaan terakhirnya, beranikah ASEAN menjatuhkan tindakan tegas terhadap Myanmar saat ini? Kalau pada KTT 40 di Phnom Penh tetap belum dijatuhkan hukuman keras bagi Myanmar, maka ini akan menjadi tugas berat Indonesia yang tahun depan akan menduduki kursi kepemimpinan ASEAN.